Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Diberikan kesehatan lahir dan batin, serta dijauhkan dari segala keburukan dan kesedihan. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai kisah luar biasa ini, jangan lupa tekan tombol suka, tulis komentar positifmu di bawah, dan tentu saja tekan subscribe agar sahabat beriman tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dari para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, pernahkah engkau mendengar tentang Nabi Allah Ilyas alaihi salam? Seorang nabi yang kisahnya hanya disinggung sedikit dalam Al-Quran, namun menyimpan begitu banyak pelajaran yang dalam. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas memiliki tinggi tubuh 5 kali lipat dari Nabi Adam alaihi salam hingga mencapai 150 meter. Riwayat ini banyak menimbulkan tanya di kalangan umat Islam. Apakah benar demikian adanya? Maka agar tidak salah paham dan menimbulkan kekeliruan, mari kita bahas dengan tenang kisah Nabi Allah Ilyas alaihi salam yang penuh dengan hikmah, perjuangan, dan kesabaran. Nabi Ilyas diperkirakan hidup pada sekitar tahun 910 hingga 850 sebelum Masehi. Dalam Al-Quran, nama beliau disebutkan di 2 tempat, yaitu dalam surat Al-An'am dan As-Saffat. Namun Al-Quran tidak banyak merinci kisahnya. Para ulama dan ahli tafsir kemudian berusaha menggali siapa sebenarnya sosok Ilyas ini. Ada perbedaan pendapat di antara mereka. Menurut sebagian riwayat dari Ibnu Mas'ud, disebutkan bahwa Nabi Ilyas sebenarnya adalah Nabi Idris. Namun pendapat ini ditolak oleh banyak ulama tafsir besar. Mereka mengatakan bahwa Nabi Ilyas bukanlah Idris, melainkan seorang nabi keturunan dari Nabi Harun bin Imran, saudara kandung Nabi Musa alaihi salam. Pendapat ini diperkuat oleh banyak mufasir, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yang terkenal Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam surat Al-An'am ayat 84 dan 85, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang para nabi termasuk Ilyas. Allah berfirman, "Wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Haruna wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyasa kullum minas salihin." Artinya, dan kami telah menganugerahkan kepada Ibrahim anak-anaknya, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan juga Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Mereka semua termasuk orang-orang yang soleh. Dari ayat ini, para ulama menyimpulkan bahwa Ilyas berasal dari keturunan para nabi yang soleh dan lebih tepatnya dari keturunan Harun alaihi salam. Sahabat beriman, Nabi Harun sendiri adalah seorang nabi yang diutus untuk mendampingi nabinya, Nabi Musa alaihi salam. Allah mengangkatnya menjadi nabi karena Nabi Musa memiliki kesulitan berbicara, sehingga Harun menjadi penyampai risalah kepada Bani Israel. Dan dari keturunan Harun inilah lahir Nabi Ilyas, yang kemudian juga diutus kepada Bani Israel yang hidup di wilayah Syam, tepatnya di kota bernama Balbaq, sebuah daerah di barat Damaskus, Suriah. Di kota itulah masyarakatnya dikenal sebagai penyembah berhala. Mereka membuat patung berhala dari emas dan menamakannya dengan nama Baal. Patung itu mereka letakkan di puncak bukit tinggi dan setiap hari mereka menyembahnya. Karena itulah kota mereka dinamai serupa dengan berhala yang mereka sembah, yaitu Baalbaq. Nabi Ilyas datang bawa risalah tauhid, menyeru agar mereka kembali menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan kepada patung. Namun seperti kebanyakan kisah para nabi, kaum Balbaq menolak dakwah beliau. Raja mereka adalah orang yang sombong dan keras kepala. Setiap kali Ilyas memperingatkan mereka tentang azab Allah, mereka justru marah dan menuduh Ilyas sebagai pembawa sial. Hingga pada suatu hari, anak sang raja jatuh sakit. Raja mendatangi Ilyas dan bertanya, "Hai Ilyas, apa yang harus kulakukan agar anakku sembuh?" Nabi Ilyas dengan tenang menjawab, "Tanyakanlah kepada berhala yang kalian sembah, jika benar mereka berkuasa, mintalah kesembuhan dari mereka." Jawaban ini membuat raja sangat marah. Sejak saat itu, raja dan rakyatnya sepakat untuk mengusir Ilyas dari negeri mereka, bahkan berencana untuk membunuhnya.
Maka Nabi Ilyas pun meninggalkan kaumnya. Ia pergi mengasingkan diri ke sebuah gua di pegunungan. Dalam pesendiriannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkannya kelaparan. Setiap hari, Allah mengutus seekor burung gagak untuk membawa makanan kepadanya. Di tempat persembunyiannya itu, Ilyas terus berdoa agar kaumnya diberi petunjuk dan hidayah. Namun doa itu belum dikabulkan, sebab Allah hendak menimpahkan ujian kepada kaum Balbak yang telah menolak risalah tauhid. Tak lama setelah Nabi Ilyas meninggalkan mereka, negeri Balbak terlanda bencana besar. Tidak turun hujan selama 3 tahun penuh. Tanah menjadi tandus, pohon-pohon mati, dan sungai-sungai kering. Banyak orang mati kelaparan dan kehausan. Namun mereka masih juga tidak sadar, bahkan menuduh bencana itu terjadi karena berhala Baal sedang murka. Mereka pun beramai-ramai mencari Ilyas untuk membunuhnya, dengan keyakinan bahwa jika Ilyas mati, maka bencana akan berakhir. Ilyas yang mengetahui itu bergegas melarikan diri dari gua tempat bersembunyiannya. Ia menyusuri sungai hingga sampai di sebuah rumah kecil milik seorang wanita tua. Nabi Ilyas meminta izin untuk beristirahat di sana, dan wanita itu mengizinkan. Di dalam rumah tersebut, ada seorang anak laki-laki yang sakit keras. Melihat penderitaan anak itu, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah agar menyembuhkan sang anak. Tak lama kemudian, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak itu sembuh. Anak laki-laki itu bernama Ilyasha. Sejak saat itu, Ilyasha menjadi murid dan sahabat bagi Nabi Ilyas. Mereka berdua tinggal bersama, beribadah, dan terus berdakwah. Tahun kemudian, setelah Raja Zalim di negeri Balbak meninggal dunia, Ilyas bersama Ilyasha kembali ke negeri tersebut. Mereka menyuruh rakyat untuk bertaubat dan menyembah Allah, namun negeri itu masih dalam kondisi kering dan gersang. Nabi Ilyas kemudian berkata kepada rakyat, "Jika kalian mau meninggalkan berhala dan kembali menyembah Allah, maka aku akan memohon agar hujan kembali turun." Karena keputusasaan dan kelaparan yang melanda, rakyat akhirnya menyetujui perjanjian itu. Mereka menghancurkan patung-patung berhala dan bertaubat. Nabi Ilyas pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Tak lama kemudian, langit mendung, petir menyambar, dan hujan turun dengan derasnya. Negeri itu kembali subur dan makmur. Mereka bersyukur dan berjanji tidak akan menyembah berhala lagi. Namun sahabat beriman, manusia seringkali lupa setelah mendapatkan nikmat. Ketika hujan telah kembali turun dan tanah kembali subur, mereka pun kembali membuat berhala baru dan menyembahnya. Mereka melupakan janji mereka kepada Nabi Ilyas dan kembali durhaka kepada Allah. Maka Nabi Ilyas berdoa lagi agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Namun kali ini doa itu tidak membawa perubahan. Negeri itu kembali dilanda kemarau yang lebih panjang dan lebih parah. Akhirnya, Nabi Ilyas pun meninggalkan kaumnya yang membangkang itu. Menurut sebagian riwayat, setelah peristiwa itu, Nabi Ilyas diangkat oleh Allah ke langit dalam keadaan hidup, menaiki seekor hewan merah bercahaya seperti api yang dikirim oleh Allah sebagai tanda bahwa tugas kenabiannya telah selesai. Namun, kisah pengangkatan ini termasuk dalam riwayat Israiliyat, yang tidak wajib diyakini kebenarannya dan tidak pula perlu didustakan. Sahabat beriman, dalam kitab Qissasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat lain tentang Nabi Ilyas. Dikatakan bahwa setiap tahun Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Khidir di Baitul Maqdis, tepatnya di bulan Ramadan. Mereka berdua beribadah bersama dan bahkan dikisahkan melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Disebutkan bahwa keduanya meminum air Zam-Zam dan merasa kenyang selama setahun penuh tanpa makan apapun. Namun Ibnu Katsir menegaskan bahwa tidak ada dalil yang sahih tentang hal itu. Beliau menulis bahwa Ilyas dan Khidir telah wafat sejak lama, dan kisah-kisah tersebut hanya bersumber dari riwayat yang tidak kuat. Ada pula riwayat yang cukup aneh diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi. Dalam kisah itu disebutkan bahwa Nabi Ilyas pernah ditemui oleh sahabat Anas bin Malik pada masa Rasulullah SAW. Anas melihat seorang laki-laki tinggi besar yang berdoa di lembah Ruhau. Ketika ditanya siapa dia, orang itu menjawab, "Aku adalah Ilyas." Disebutkan bahwa tinggi tubuhnya mencapai 150 meter. Orang itu kemudian meminta Anas menyampaikan salam kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mendengar kabar itu, beliau segera mendatangi Ilyas.
Keduanya dikisahkan berpelukan dan kemudian makan bersama setelah turun hidangan dari langit. Namun kisah ini oleh para ulama dinyatakan lemah bahkan palsu karena tidak sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Innallaha khalaqa 'azama 'ala surah bihi tulhu sittuna dhira'an." Artinya, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya dengan tinggi 60 hasta. Dan dalam hadis itu dijelaskan bahwa setelah generasi Nabi Adam, tinggi manusia semakin berkurang dan tidak ada lagi manusia yang lebih tinggi dari beliau. Karena itulah para ulama seperti Ibnu Katsir menolak keras riwayat bahwa Nabi Ilyas memiliki tinggi 150 meter. Selain itu, dalam adab kenabian seharusnya Ilyas yang datang menemui Rasulullah bukan sebaliknya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penghulu seluruh Nabi dan Rasul. Dari kisah panjang ini, sahabat beriman bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Ilyas adalah contoh nyata seorang nabi yang tetap tegar menghadapi penolakan kaumnya. Beliau tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi dengan kesabaran, ketulusan, dan doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika kaumnya berkali-kali mengingkari, beliau tidak membalas dengan kebencian, tetapi dengan permohonan agar hati mereka dibukakan hidayah. Itulah akhlak seorang nabi sejati. Sahabat beriman, setiap ujian yang menimpa Nabi Ilyas menunjukkan betapa pentingnya kesabaran dan keteguhan iman. Kadang kita berdoa lama tapi belum dikabulkan. Kadang kebaikan kita dibalas dengan penolakan. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Ilyas tidak menyerah. Ia terus berdoa, terus berbuat baik bahkan ketika sendirian. Maka jika hari ini kita merasa hidup kita sulit, ingatlah bahkan para nabi pun melewati masa-masa yang berat. Namun mereka tetap berpegang pada keyakinan bahwa pertolongan Allah itu pasti datang bagi mereka yang sabar dan bertawakal. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah Nabi Allah Ilyas ini memberi kita pelajaran untuk tetap tegar dalam beriman, tabah dalam menghadapi ujian, dan senantiasa yakin bahwa janji Allah itu pasti benar. Terima kasih sahabat beriman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini menambah keimanan kita dan memperluas wawasan tentang sejarah para nabi. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan video ini agar semakin banyak iman dapat manfaatnya, dan tinggalkan komentar positif agar semangat dakwah terus menyala. Sampai jumpa di kisah-kisah para nabi berikutnya yang penuh makna dan pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.